Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan saat ini kita boleh berbakti beribadah kepada Tuhan. Kita terus berdoa agar supaya pandemi ini segera berlalu, agar supaya kita boleh bersama-sama datang ke rumah Tuhan untuk kita boleh berbakti kepada Tuhan. Meskipun saat ini kita masih beribadah di rumah masing-masing, tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih pemeliharaan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saat ini mari kita naikkan pujian syukur kita, hormat kita, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan menaikkan satu pujian, besarlah Allah.
Bapak Ibu, kita akan berdoa agar supaya Tuhan boleh memimpin dan Tuhan sendiri yang akan dipermuliakan di dalam ibadah kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Engkau. Jikalau hari demi hari sudah kami lalui atas pimpinan penyertaan Tuhan. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu boleh bersama-sama menaikkan rasa syukur kami kepada Engkau, meninggikan nama Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan atas setiap apa yang sudah Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kiranya pada ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati setiap kami. Tuhan ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami Tuhan, agar supaya kami boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan sendiri akan kami permuliakan, Tuhan yang bertahta atas setiap puji-pujian kami. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, baik itu suka maupun duka yang kita lalui bersama-sama. Kita senantiasa boleh menyanyikan tentang Yesus dalam kehidupan kita, agar supaya boleh menjadi kesaksian yang indah di tengah-tengah kehidupan kita. Ku bernyanyi tentang Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati, pikiran, dan keberadaan kita untuk kita boleh menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Karena berkat kebenaran firman Tuhan itulah yang menjadikan kekuatan dan kemampuan untuk kita boleh menapaki hari-hari ke depan. Firman Tuhan yang mampu menopang di dalam kesulitan demi kesulitan kehidupan kita. Kita akan menyambut akan kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian, ajaiblah firman hidup.
firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kristus yang telah diurapi, memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah suara firman hidup yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. 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 Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum bersama-sama kita membaca dan renungkan firman Tuhan, kita akan mohon pimpinan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini, di hari yang Tuhan kuduskan. Kami jemaat-Mu boleh bersama-sama beribadah, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri yang akan hadir di dalam ibadah kami. Sehingga ya Tuhan, kami sungguh-sungguh merasakan kasih dan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Pagi ini kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menolong setiap kami, memberikan pencerahan kepada kami, untuk kami boleh memahami maksud isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, biarlah Tuhan yang akan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang telah hamba-Mu renungkan, yang telah menjadi berkat bagi hamba-Mu, saat ini pun boleh menjadi berkat bagi setiap kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, hanya di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam segala keadaan, Tuhan ajarkan untuk tetap mengucap syukur. Dan kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhan, meskipun pandemi masih ada sampai sekarang. Dan kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja. Tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama pagi hari ini. Dalam ibadah ini, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan,
dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita dasari di dalam surat Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema pada pagi hari ini dalam perenungan firman Tuhan, yaitu mendidik tanpa amarah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pendidikan dasar yang diperoleh anak-anak adalah melalui lembaga terkecil yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu keluarga. Di dalam mendidik anak, peran ayah sangat penting. Peran ayah begitu dibutuhkan agar anak-anak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Namun pada umumnya cenderung ibulah yang memiliki peran utama di dalam mendidik anak. Sedangkan ayah melepaskan perannya ini dan membebankan peran pendidikan anak ini kepada ibu. Dan sepertinya ayah hanya berperan untuk mencari nafkah di dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa seorang ayah sangat dibutuhkan di dalam mendidik anak-anak kita? Dan bagaimana seorang ayah itu dapat menjalankan perannya dengan baik di dalam mendidik anak menurut firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat yang keempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejarah bangsa Ibrani memperlihatkan bahwa seorang ayah itu harus rajin mengajarkan anak-anaknya menuruti jalan dan firman Tuhan demi untuk pertumbuhan rohani mereka. Anak-anak harus dibimbing di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan ini adalah merupakan tanggung jawab seorang ayah di dalam rumah tangga dan keluarga kita masing-masing. Di dalam Amsal 22 ayat 6 sampai ayat yang ke-11, khususnya di dalam ayat yang ke-6, dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada usia tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi mendidik adalah mengindikasikan pendidikan mula-mula yang diberikan oleh ayah dan ibu kepada anak-anak, yaitu pendidikan awal. Melalui pendidikan anak dengan cara sedemikian adalah hal yang amat sangat penting. Sama seperti pohon yang bertumbuh mengikuti arah batangnya waktu baru ditanam. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam mendidik anak, seharusnya orang tua tidak hanya banyak berbicara, tetapi harus lebih banyak memberikan teladan, memberikan contoh. Maka sejak kecil anak akan bisa mengerti dari teladan
yang diberikan orang tua. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi, dalam Efesus 6 ayat yang keempat, memberikan kepada kita gambaran yang begitu jelas akan perintah Tuhan kepada ayah dalam hubungannya dengan membesarkan anak-anak. Nah, ayat di dalam Efesus 6 ayat yang keempat ini adalah ringkasan dari kata-kata nasihat kepada orang tua yang di sini diwakili oleh ayah. Dari nats yang kita baca ini ada hal-hal yang perlu kita pelajari, yaitu yang pertama, tugas utama dalam mendidik anak menjadi tanggung jawab seorang ayah. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang keempat bagian A, sebagai seorang ayah, sebagai orang tua di dalam mendidik anak, ayah menjadi teladan yang menyeluruh di dalam diri anak-anak. Dan cara orang tua mendidik anak-anak sangat menentukan akan perkembangan anak-anak kita. Jika anak-anak itu dididik dengan baik dan benar, dengan sesuai ajaran dan nasihat Tuhan, mereka akan menjadi orang-orang yang memiliki karakter dan juga moral yang baik, yang mempunyai cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam aspek pendidikan anak, di sini Alkitab memberikan penekanan yang lebih serius kepada bapak-bapak atau kepada ayah. Nah, di sini ada 3 alasan yang mendasari penekanan tersebut. Yang pertama, Alkitab mengatakan bahwa pendidikan anak adalah tugas penting yang tidak boleh diabaikan oleh seorang ayah. Seorang ayah tidak boleh meninggalkan tanggung jawab pendidikan ini kepada anak-anak dan hanya menyerahkan pendidikan kepada anak-anak ini sepenuhnya kepada ibu. Mengapa demikian? Karena seorang ayah berperan sebagai wakil Allah. Seorang ayah ini berperan sebagai wakil Allah di tengah-tengah keluarga. Di sini Paulus mengatakan bahwa suami adalah kepala di dalam keluarga. Sama seperti Kristus adalah kepala bagi jemaat. Lalu yang kedua, alasan yang kedua yang mendasari penekanan ini. Anak belajar mengenal Allah melalui figur seorang ayah. Kalau seorang anak sudah mempunyai konsep yang salah tentang ayahnya, maka konsep tentang Allah pun bisa keliru. Lalu alasan yang ketiga, yang sering kali membuat anak-anak marah dan sakit hati, itu biasanya ayah. Tetapi Bapak Ibu, tidak semua ayah demikian. Ya, saya katakan tidak semua ayah demikian. Tetapi di dalam masyarakat yang paling sering membuat anak marah dan sakit hati adalah ayah. Karena Alkitab mengatakan, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di dalam mendidik anak, yang paling utama adalah diperlukan adanya keteladanan yang baik, yang berdasarkan ketaatan kepada firman Tuhan, serta membina hubungan yang baik antara suami istri berdasarkan kasih Kristus. Nah, ini akan menumbuhkan anak-anak yang taat kepada Tuhan dan juga anak-anak yang taat kepada orang tuanya. Teguran, disiplin, dan juga nasihat berdasarkan firman Tuhan, menegur dan memuji ketika diperlukan adalah tanda dari nasihat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dikatakan Alkitab tentang menjadi seorang ayah yang dibutuhkan, yang sangat penting di dalam mendidik anak. Ketika ayah setia menjadi teladan apa yang dipelajari anak tentang Allah, maka akan memampukan dia, memampukan anak-anak kita untuk mengasihi Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hendaknya kita menjadi orang tua, hendaknya kita menjadi ayah yang bijaksana dan setia di dalam mengajarkan firman Tuhan, sehingga anak-anak pun akan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, melakukan peran yang Tuhan percayakan kepada kita ini? Peran kita sebagai orang tua tidak akan tercapai apabila kita sebagai orang tua tidak memiliki pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Dan untuk dapat melakukan peran kita, maka harus dimulai dari pertobatan kita sebagai orang tua. Paulus di sini memberikan penekanan, yaitu untuk memperhatikan cara melakukan peran kita sebagai orang tua, sebagai seorang ayah. Artinya ketika kita mendidik anak-anak, jangan dengan kemarahan, jangan menimbulkan kepahitan, jangan menimbulkan sakit hati di dalam diri anak-anak kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang harus kita pelajari, yaitu sebagai orang tua atau sebagai seorang ayah harus mendidik dengan penuh kasih secara seimbang dan fokus pada nasihat Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini berbicara tentang hal yang harus dilakukan, yaitu mendidik dengan menyatakan kasih dan perhatian
kepada anak-anak kita. Di dalam bagian ini mengajarkan bahwa mengasihi anak-anak itu tidak identik dengan memanjakan anak-anak. Tidak sama dengan menyenangkan hati anak-anak. Dengan prinsip yang penting anak-anak senang. Yang penting anak-anak bahagia. Tidak seperti itu. Tetapi justru ketika orang tua mengasihi anak-anaknya, maka orang tua harus memberikan disiplin yang dapat menolong anak-anak kita untuk memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang tidak benar yang telah dilakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang tua yang mengasihi anak-anaknya, maka memberikan kasih sekaligus pengajaran secara seimbang sesuai dengan figur Tuhan. Kasih dan pengajaran harus seimbang. Kasih dan pengajaran harus berjalan bersama-sama. Di sini ada kata nasihat. Ini bisa berarti teguran atau pengajaran. Dan disiplin itu harus disertai dengan kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi peran orang tua dalam mendidik anak-anak harus difokuskan kepada firman Tuhan, kepada Injil keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan melalui Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang tua tidak hanya mengajarkan tentang pengajaran secara moral saja, tetapi pengajaran secara iman, keselamatan di dalam Tuhan. Inilah yang harus membedakan sebagai orang tua yang sudah hidup di dalam Tuhan, orang tua yang sudah percaya Tuhan, dengan orang tua yang belum mengenal Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab, mendidik dengan kasih, dengan tanpa amarah, sehingga menghasilkan anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan sesama, dan menghasilkan anak-anak yang terdidik di dalam ajaran firman Tuhan dan di dalam nasihat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang terus memberikan nasihat kepada kami sebagai orang tua, untuk dapat mendidik anak-anak kami dengan kebenaran firman Tuhan, untuk mendidik anak-anak kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dengan tanpa amarah, tetapi kami sungguh-sungguh dapat mengasihi, namun juga dengan disiplin, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini akan menolong setiap kami, orang tua yang berada di dalam Tuhan, orang tua yang percaya kepada Tuhan, sehingga ya Tuhan kami boleh mendidik anak-anak kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan dapat menghasilkan anak-anak yang sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita terima saat pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan itulah yang boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita.
kita menyadari bahwa satu perubahan itu tidak akan berjalan dengan instan, tetapi membutuhkan waktu dan membutuhkan proses yang daripada Tuhan. Sedikit demi sedikit kita akan berubah menjadi orang, menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan meresponi akan kebenaran firman Tuhan dengan pujian sedikit demi sedikit. Bersyukur untuk ibadah yang boleh kita lalui bersama-sama. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita bisa memberikan rasa syukur kepada Tuhan melalui amplop yang sudah dibagikan ke Bapak Ibu jemaat sekalian. Dan biarlah ucapan syukur kita ini kita nyatakan kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan menutup di dalam ibadah pada pagi hari ini. Doa berkat akan dilayani oleh hamba-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Kristus datang yang kedua kalinya. Amin.